Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang materi hubungan makanan dan kesehatan. Kelas 5, tema 3, subtema 2. Tujuan kita mempelajari materi ini, yang pertama, murid diharapkan dapat menjelaskan gangguan pada sistem pencernaan manusia. Tujuan yang kedua, murid diharapkan dapat mencari kandungan nutrisi pada sebuah makanan. Makanan bergizi. Mengkonsumsi makanan bukan hanya tentang memenuhi rasa lapar, namun kita juga harus memperhatikan zat-zat yang terkandung dalam makanan yang kita konsumsi. Untuk memperoleh gizi seimbang, diperlukan konsumsi dari berbagai kelompok makanan yang berbeda. Zat gizi yang dibutuhkan tubuh diantaranya adalah protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Makanan yang kita konsumsi seharusnya memiliki kandungan zat-zat seperti zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur. Zat tenaga terdiri dari karbohidrat dan lemak, sedangkan zat pembangun terdiri dari protein dan mineral. Zat pengatur terdiri dari mineral, vitamin, dan air. Karbohidrat berperan sebagai bahan bakar yang akan menghasilkan panas tubuh dan tenaga. Karbohidrat dihasilkan dari makanan pokok seperti nasi, yang merupakan makanan pokok penduduk Indonesia. Nasi dapat kita ganti dengan bahan makanan yang manfaatnya sama, seperti jagung, kentang, singkong, ubi-ubian, dan sagu. Protein. Sel-sel tubuh mengalami kerusakan saat sakit. Makanan yang mengandung protein akan memperbaiki sel-sel yang rusak dengan membangun sel-sel baru bagi pembentukan jaringan tubuh. Protein yang berasal dari tumbuhan disebut protein nabati. Contohnya, tempe, tahu, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Sedangkan protein yang berasal dari hewani disebut protein hewani. Contohnya susu, hati, ayam, ikan, udang, daging, dan keju. Lemak. Lemak merupakan sumber tenaga yang berperan sebagai cadangan makanan. Lemak dibedakan menjadi dua macam berdasarkan sumbernya, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati berasal dari tumbuhan, misalnya kelapa, margarin, kacang tanah, kemiri, dan buah avokat. Sedangkan lemak hewani berasal dari hewan, misalnya daging, minyak ikan, susu, keju, dan mentega. Selanjutnya ada mineral. Mineral merupakan zat pengatur tubuh. Mineral diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit. Walaupun tubuh hanya memerlukan jumlah yang sedikit, namun kita harus tetap memenuhinya. Jika tubuh kekurangan mineral, kesehatan akan terganggu. Beberapa mineral yang diperlukan oleh tubuh adalah yodium, fosfor, kalsium, zat besi, fluorin, dan kalium. Kandungan mineral tersebut bisa dipenuhi dengan mengkonsumsi kacang-kacangan, kacang polong, sayur hijau, berdaun gelap, ikan, biji-bijian, dan kerang. Selanjutnya, vitamin. Vitamin merupakan zat makanan yang berfungsi sebagai pengatur dan pelindung tubuh. Vitamin dapat mencegah timbulnya penyakit. Kekurangan vitamin dapat menyebabkan penyakit avitaminosis. Makanan yang mengandung vitamin diantaranya adalah sayur dan buah-buahan. Macam-macam vitamin dan kegunaannya. Vitamin A. Vitamin A berfungsi untuk mencegah penyakit mata, seperti rabun senja. Vitamin A terdapat pada hati, minyak ikan, daging, susu, sayuran, dan buah yang berwarna oranye. Vitamin B. Vitamin B berfungsi untuk mencegah penyakit beri-beri. Vitamin B terdapat pada kacang hijau, daging, kulit beras, dan sayuran. Selanjutnya ada vitamin C.
Vitamin C berfungsi untuk mencegah penyakit sariawan. Vitamin C terdapat pada buah-buahan seperti jeruk, tomat, pepaya, dan sayuran hijau. Selanjutnya ada vitamin D. Vitamin D berfungsi untuk mencegah penyakit rakitis atau penyakit pada tulang. Vitamin D terdapat pada susu, minyak ikan, dan kuning telur. Selanjutnya ada vitamin E. Vitamin E berfungsi untuk mencegah kanker paru-paru dan perawatan kulit. Vitamin E terdapat pada biji-bijian, sayuran, telur, mentega, dan susu. Yang terakhir ada vitamin K. Vitamin K berfungsi untuk pembekuan darah. Vitamin K terdapat pada bayam, tomat, dan wortel. Selanjutnya, kita akan belajar tentang gangguan atau penyakit yang dapat menyerang alat pencernaan. Gangguan pada alat pencernaan yang pertama adalah sakit gigi. Penyebab sakit gigi adalah banyak mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung gula, serta masih terdapat sisa makanan yang menempel pada gigi, sehingga menjadi sarang bakteri, sehingga gigi menjadi keropos. Pada balita, gigi berlubang lebih baik ditambal supaya pertumbuhannya tetap teratur. Penyakit yang kedua yaitu sariawan. Sariawan merupakan gangguan berupa munculnya bercak putih pada dinding mulut atau gusi. Penyakit ini disebabkan oleh luka karena sakit gigi, atau bisa juga tergigit, atau bisa juga kekurangan vitamin C. Sariawan dapat diatasi dengan banyak memakan makanan yang mengandung vitamin C. Penyakit selanjutnya yang dapat menyerang alat pernapasan diantaranya adalah MAH. MAH merupakan gangguan pencernaan di mana penderita merasa perih pada dinding lambung yang disertai rasa mual dan perut kembung. MAH terjadi karena kadar asam lambung terlalu tinggi, makan tidak teratur, pikiran terlalu tegang atau stres. MAH bisa diatasi dengan makan secara teratur, minum obat sesuai anjuran dokter, dan tidak makan makanan yang pedas. Selanjutnya, ada penyakit diare. Diare merupakan gangguan pencernaan, di mana perut terasa mulas dan feses encer. Diare terjadi karena dinding usus besar mengalami iritasi, yang disebabkan karena mengkonsumsi makanan yang mengandung kuman, sehingga tidak terjadi penyerapan air di dalam usus besar. Kuman atau bakteri yang menyebabkan diare adalah Shigella. Diare dapat diatasi dengan minum larutan Oralit. Penyakit yang selanjutnya adalah sembelit atau konstipasi. Sembelit atau konstipasi merupakan gangguan pencernaan di mana penderita mengeluarkan feses yang keras. Sembelit terjadi karena penyerapan air oleh usus besar terlalu banyak. Sembelit disebabkan oleh kebiasaan buruk seseorang yang menunda buang air besar dan kurangnya mengkonsumsi makanan berserat seperti buah. Sembelit dan konstipasi dapat diatasi dengan sering makan makanan seperti buah dan sayur-sayuran. Nah, sekian materi kita pada hari ini ya anak-anak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.